Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pernah dengar nggak sih tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya? Kira-kira kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Dan juga apakah hal tersebut melanggar HAM? Nah, maka dari itu di sini kami dari kelompok 1 Kongkes 3 akan membreakdown dan juga menganalisis tentang kasus tersebut bersama saya di sini Siran Muzaffar Ramadan dengan NIM 4132510066 dengan prodi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan. Nama saya Rahardani Nuradila dari prodi Kedokteran Hewan dengan NIM 161251041. Halo, perkenalkan nama saya Rifalia Putri Andilala dengan NIM 191251021 dari prodi Kesehatan Masyarakat. Halo, saya Putri Fauziah Zahra dengan NIM 151251040 dari Prodi Farmasi Fakultas Farmasi. Perkenalkan, nama saya Najia Alicia dengan NIM 1125131 dari Prodi Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Nazila Cahera Medeli dengan NIM 191251016 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Fadila dan Rahma dari Prodi Kedokteran Hewan dengan NIM 161251045. Perkenalkan, nama saya Damina Aira Batoni Devi dari prodi Gizi dengan NIM 192251015. Perkenalkan, saya Retna Ayu Wulandari dengan NIM 4412510117 dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Rama Fitria Arifah Muazzaro dengan NIM 00525121 dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Vokasi. Halo semua, nama saya Siti Musdalifah dengan NIM 0052511023 dari Prodi D3 Keperawatan. Apa itu hak asasi manusia atau HAM? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum maupun setiap orang demi menjaga harkat dan martabat manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia dalam konteks kesehatan di Indonesia merupakan hak fundamental dari setiap individu. Hal tersebut mencakup integritas tubuh dan juga pelayanan kesehatan yang layak dan tentunya bermartabat. Nah, hal tersebut tercantum dalam undang-undang negara kita loh, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang terletak pada pasal 28H ayat 1 dan juga pada pasal 34 dan diperkuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 yang menjelaskan bahwasannya negara itu wajib untuk memenuhi, menghormati, dan juga melindungi hak atas kesehatan bagi seluruh warga negaranya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah tahu bahwa HAM itu sangat penting untuk setiap individu. Maka dalam pelaksanaannya, HAM ini memiliki prinsip dasar yang menjadi pedoman agar ia terlaksana dengan baik dan adil untuk semua orang. Nah, apa saja sih prinsipnya? Ada 4. Yang pertama adalah universalitas. Universal, artinya HAM ini itu berlaku untuk semua orang dimanapun ia berada, apapun sukunya, agamanya, rasnya, pokoknya tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan HAM ini sendiri. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Baik anak yang di kota dan anak yang di pelosok desa itu sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua adalah tidak dapat dicabut. Artinya HAM ini tidak dapat diambil alih dan dicabut oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah sendiri. Nah, contohnya adalah hak untuk hidup. Hak ini berlaku untuk semua orang, baik bagaimanapun kondisi dia, dalam kondisi apapun dia, hak untuk hidup itu tetap harus terjamin. Nah, prinsip yang ketiga adalah tidak dapat dibagi. Kenapa? Karena semua HAM itu sama pentingnya dan saling berhubungan. Nah, contohnya apa? Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu berkaitan dengan hak atas pendidikan. Nah, yang terakhir adalah saling bergantung dan saling terkait. Artinya, pemenuhan satu hak itu akan mempengaruhi terpenuhinya hak yang lain. Contohnya dalam konteks kesehatan. Kalau seseorang itu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, maka hak untuk hidupnya juga ikut terancam. Nah, itu adalah
adalah merupakan prinsip hak dasar yang harus menjadi pedoman agar HAM ini terlaksana dengan baik. Di sini saya menjelaskan bahwa dalam pelayanan kesehatan ada beberapa prinsip yang wajib ditegakkan. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Non-diskriminasi artinya bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang adil, setara, dan memadai. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab negara atau state responsibility. Artinya bahwa negara memiliki kewajiban dalam mengatur, menyediakan, dan menjamin terselenggaranya layanan kesehatan secara memadai dan juga pantas. Nah, yang ketiga adalah penghormatan terhadap hak manusia atau human dignity. Artinya bahwa pasien adalah manusia yang sama, manusia yang utuh, manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, suatu kewajiban oleh tenaga medis untuk melakukan pasien secara utuh sebagai pribadi yang berharga. Lalu yang terakhir adalah kebebasan pasien. Bahwa pasien memiliki kebebasan dalam memilih apakah setuju atau menolak dalam tindakan medis selanjutnya. Artinya adalah bahwa tenaga medis harus memiliki informed consent dari pasien sebelum melanjuti tindakan medis selanjutnya. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang apa itu pengertian hak asasi manusia dan bagaimana prinsip-prinsipnya, sekarang mari kita menonton bagaimana sih kronologi sebenarnya. Nah, dari video di atas mungkin teman-teman udah nggak asing kan dengan wajah dari pelaku. Nah, pada awalnya seorang dokter PPDS dari Universitas Pajajaran dengan inisial nama PAT dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap putri dari pasien yang sedang dirawat di ICU, tepatnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin pada 18 Maret 2025. Dalam kasus ini, si pelaku menipu korban. Jadi, pelaku itu meminta tolong kepada para anggota keluarganya, kira-kira siapa yang bisa melakukan transfusi darah, dan korban menawarkan diri dan langsung dibawa pada lantai 7 gedung MCHC. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah pelaku memanfaatkan kuasanya sebagai dokter anestesi dan membius korban. Bahkan ada yang bilang, ada yang membius sebanyak 15 kali, hingga tidak sadarkan diri lalu melakukan aksinya, yaitu aksi pencabulan. Nah, pagi setelah peristiwa terjadi, korban bangun dengan efek bius dan merasakan kesakitan pada area kelaminnya saat buang air kecil. Kejanggalan itu ia ceritakan kepada sang ibu dan langsung melaporkannya ke Polda Jawa Barat. Dalam perkembangan penyelidikan pihak polisi, setelah pelaku ketahuan melakukan perbuatan, ia bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Namun, untungnya peristiwa itu dicegah oleh polisi dan akhirnya polisi menetapkan PAT sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Apa sih kekerasan seksual? Nah, jadi menurut WHO, kekerasan seksual mencakup tindakan pemaksaan hubungan seksual, permintaan untuk melakukan aktivitas seksual, komentar atau perilaku yang bernuansa seksual yang tidak diinginkan, tanpa memandang hubungan pelaku dan korban maupun tempat. Nah, dijelaskan juga dalam UU TPKS nomor 12 tahun 2022 bahwa kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan tindakan terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi seseorang secara paksa dan bertentangan dengan kehendak atau ketika korban tidak mampu untuk memberikan persetujuan karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender. Nah, untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi yang pertama ada fisik, yaitu pemaksaan hubungan seksual. Nah, contohnya seperti pemerkosaan. Dan yang kedua, verbal, ucapan atau komentar berkonotasi seksual. Dan yang ketiga, psikologis, yaitu intimidasi atau ancaman seksual. Nah, contohnya, pelaku mengancam akan menyebarkan rahasia pribadi milik korban apabila korban tersebut menolak ajakan pelaku untuk melakukan aktivitas seksual. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan seksual. Nah, contohnya dokter atau tenaga medis menyentuh bagian tubuh atau area privasi pasien tanpa adanya penjelasan yang jelas dan tanpa seizin pasien dengan alasan pemeriksaan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kekerasan seksual dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tapi juga mengakibatkan trauma psikologis dan sosial yang mendalam. Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28G ayat 1 menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat manusia. Tindakan ini jelas bertentangan dengan hak yang sudah disusun oleh konstitusi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS menegaskan bahwa setiap perbuatan kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang menuntut perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh RSAS Bandung. Yang pertama, pelanggaran hak atas rasa aman dan bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Di sini kekerasan seksual melanggar pasal 33 nomor 39 tahun 1999 yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, yang mana dalam kasus ini pasien di ruang kesehatan tidak mendapatkan safe space atau ruang aman yang menjadi lokasi terjadinya tindak kejahatan. Yang kedua, pelanggaran hak atas integritas tubuh dan otonomi. Di sini korban tidak memiliki kesadaran dan elemen persetujuan untuk dilakukannya kegiatan seksual. Jadi, di sini merupakan adanya pelanggaran berat terhadap otonomi pasien yang dilindungi oleh hukum kesehatan. Ini bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di RSAS Bandung. Jadi bentuk pelanggaran yang selanjutnya yang terjadi di RSAS Bandung adalah pelanggaran pidana berbasis HAM. Dalam kasus ini itu masuk ranah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UTPKS. Dalam kasus ini, pelaku telah membius pasien dan melakukan pelecehan seksual secara fisik. Maka dalam kasus ini telah melanggar pasal 6B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, di mana di dalam pasal ini dijelaskan bahwa ketika ada orang yang melakukan pelecehan seksual secara fisik di dalam maupun di luar perkawinan, maka akan dikenai hukuman maksimum 12 tahun penjara dan maksimal denda 300 juta rupiah. Pelanggaran terakhir yang terjadi di RSAS Bandung adalah pelanggaran hak atas perlindungan hukum yang adil. Dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang adil. Rumah sakit sebagai institusi gagal memberikan perlindungan yang baik terhadap pasien sehingga terjadi pelecehan seksual seperti kasus ini. Sehingga pasal 28D ayat 1 UUD 1945 diterapkan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan gimana sih peran pemerintah dan juga institusi dalam memberikan perlindungan serta pencegahan kepada kasus tersebut agar tidak terjadi kembali. Yang pertama, pastinya pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah adanya kasus kekerasan seksual dengan cara mewujudkan sistem pencegahan dan juga memberikan edukasi dalam membentuk serangkaian panduan. Misalnya, panduan yang berisi penjelasan mengenai penyimpangan perilaku pelayan medis, terutama untuk pemeriksaan yang melibatkan dengan melihat hal vital seperti payudara dan juga rahim. Nah, selanjutnya, Kementerian Kesehatan harus memastikan pelayanan terpadu untuk menunjang pemulihan para korban kekerasan seksual. Nah, hal tersebut didukung dengan pasal 35 UU TPKS mengenai hak korban atas pemulihan yang mencakup pemulihan fisik, psikis, dan juga sosial. Di tingkat teknis, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah menerbitkan pedoman pelayanan dan juga rujukan terhadap kasus kekerasan seksual anak dan KTP per A tahun 2021 sebagai panduan bagi fasilitas kesehatan. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab kepada korban dalam penanganan, perlindungan, dan juga pemulihan dengan memastikan hak mereka terpenuhi dengan baik. Nah, teman-teman, dari penjelasan rekan-rekan saya sudah jelaskan apa itu HAM, gunanya untuk apa, dan juga seberapa penting sih HAM itu diterapkan. Nah, di sini HAM itu nggak hanya ada di sidang-sidang atau dalam waktu tertentu aja, melainkan HAM juga berlaku dimanapun dan kapanpun kita berada. Kami dari kelompok 1, see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.